Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hafiz, Kezia, saya sendiri Mikhail, dan juga Ryan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait desain akhir stasiun Gang Sentiong. Oke, yang pertama ini outline dari presentasi kami. Yang pertama terkait overview, lokasi stasiun yang kami survei itu adalah di Stasiun Depok Baru, berupa kelas 1 dan dengan kode DPB dan melayani komuter lain Bogor. Stasiun Depok Baru memiliki 4 rem terdekat, itu Depok, Sari Tegal, Palawin juga Pasar Kembiri Depok. Lalu akses stasiunnya itu ada dengan dua pintu A dan pintu B. Ini merupakan dokumentasi terkait sekitar gate A dan dokumentasi sekitar gate B. Ada 2 peron, yang satu menuju Bogor dan satu menuju Jakarta Kota. Ini merupakan denah dari stasiun Depok Baru. Ini beberapa dokumentasi. Dan dari hasil survei terkait penghitungan jumlah penumpang yang hadir, di sini ada di gate A yang aktif itu ada 6 mesin. Ini untuk gate B dengan total 8 mesin yang aktif. Dan yang merupakan grafik pembanding antara jumlah penumpang yang tap in dan tap out pada kedua gate. Ini adalah jumlah penumpang pada peron. Dan ini merupakan grafik pembandingnya, baik peron 1 dengan peron 2. Selanjutnya terkait stasiun rencana kami, nama stasiun adalah Stasiun Gang Sentiong. Dan ini merupakan site layout berdasarkan Google Maps. Dan ada 3 landmark, Hotel Sana Ratu, SD Negeri, juga Puskesmas Kelurahan Keramat. Stasiun Gang Sentiong sendiri memiliki akses kendaraan ada 2. Dan berikutnya ini adalah layout serta dokumentasi pada Stasiun Gang Sentiong. Berdasarkan hasil survei, kami mendapatkan bahwa luas stasiun itu 3.250 meter persegi, panjang satu peronnya itu di sekitar 243 meter, dan total ada 17 dudukan kolom baja. Panjang stasiun berdasarkan Google Earth itu dengan total 250 meter. Ada 4 constraint, yaitu akses jalan yang sempit, padat perumahan, stasiun juga akan dinonaktifkan selama konstruksi, dan tidak adanya drop in atau drop off. Terkait pemilihan opsi, sistem struktur yang kami pilih adalah sistem rangka pemikul momen. Lalu ini ada beberapa katalog yang kami gunakan, yaitu katalog terkait eskalator, terkait lift. Ini adalah data teknis yang digunakan untuk kolom, balok, dan plat, serta atap, baik yang menggunakan beton maupun baja. Ini pembebanan kombinasi beban dasarnya. Ini merupakan katalog fondasi yang akan kami gunakan. Dan selanjutnya masuk ke stratifikasi tanah. Ini adalah data tanah lapangan yang kami dapatkan, ada 2 titik, dan ini merupakan data tanah dari hasil laboratorium. Untuk menginterpretasi data tanah, itu kami hitung berdasarkan kedalaman dan juga jenis tanah. Kami bagi menjadi 3, kedalaman 0 sampai 9, lalu ke 17, lalu ke 21. Berikut melakukan dana fondasi, hingga tiga jenis fondasi, yaitu fondasi dana untuk menggunakan eskalator, fondasi bantu kali untuk menggunakan dinding pada peron, dan juga fondasi untuk menggunakan stasiun. Ini untuk kolom lantai 1, dan itu kolom lantai peron dibantu dengan beberapa kolom yang di lantai 2, untuk di kolom lantai 2 yang akan bekerja. Ini untuk dana lantai ini masih pada sisi kiri bangunan di mana tempat orang-orang untuk naik eskalator. Nah, dana balok lantai peron, dan dana balok lantai 2, dan juga dana ring balok yang digunakan saja. Kita dana plat lantai 1 digunakannya slab on ground tebal 150 mm, dan dana plat peron digunakannya slab on ground 150 mm dan juga 200 mm untuk cantilever. Dan dana plat lantai 2 digunakannya tebal 130 mm untuk konfigurasi file cap dan tiangan dengan PC2, PC3, PC4, dan PC5. Ini untuk tiap yang kami gunakan. Ini detail penolongan paket untuk PC2, PC3, PC4, PC5, di mana tulangan bawah dapat lebih banyak tulangan dibanding tulangan atas, dan tulangan atasnya digunakan untuk susut dan digunakannya jarak minimum. Ini untuk detail fondasi tapak, dan ini untuk detail fondasi batu kali. Berikut merupakan potongan struktur arah X, dimana terdapat perbedaan elevasi antara lantai 2 dengan lantai 2, juga untuk arah Y-nya. Untuk kita melakukan kolom portal arah X untuk grid A dan K, B, C, D, F, G, E, I, di mana di bagian U sudah ada bangunan di bagian kiri sehingga hanya digambarkan pada bagian kanan saja. Grid J dan K, grid L, dan untuk arah Y-nya, grid 1, grid 2, 3, 4, grid 5, grid 6 dan 9, grid 7 dan 8, grid 10. Nah, untuk kita melakukan balok portal arah X untuk grid A dan K, grid B dan C, grid B, grid E, grid F dan G, grid I, grid J dan K, grid L. Dan ini untuk arah Y-nya ada grid 1, grid 2, 3 dan 4, grid 5, grid 6 dan 9, grid 7 dan 8, dan grid 10. Berikut merupakan tipikalitas sambungan timing dengan timing, di mana banyak penyambungan sudah melebihi dari batas minimal terjadi. Yaitu sambungan balok dan balok pada kemampuan 500-500, balok dan balok pada kolom ukuran 750-750. Ini untuk tipikalitas sambungan balok kolom sudah mencakup semua ukuran kolom dan juga semua ukuran balok. Untuk kita sambungan balok kolom baja, di mana kami menggunakan las dan juga bak. Berikut merupakan detail penilaian plat lantai 2, di mana kami menggunakan tebal 130 mm dan kebutuhan tulangan dari 10-200 untuk semua plat. Ini ada perbedaan elevasi dikarenakan ada kamar mandi. Ini untuk area lift, dan ini juga untuk area lift, namun perbedaan lokasi saja.
Berikut merupakan detail penulangan plat slab on ground pada peron di mana digunakan tebal 150 mm untuk kebutuhan talangan di 900 sama juga untuk ini untuk cantilever pada peron dengan tebal 200 mm. Ini untuk area lift pada peron sama halnya untuk ini, dan ini adalah area eskalator untuk peron maupun lantai 1. Ini juga untuk lift namun digunakan pada lantai 1 sama juga dengan ini. Berikut merupakan detail penulangan kolom terdapat 3 jenis. Untuk kolom baja dapat 2 jenis, detail penulangan balok untuk tie beam terdapat 3 jenis, dan ini balok untuk lantai peron dan juga lantai 2 untuk B1 sampai dengan B6. Ini untuk B7 sampai dengan B12 dan B13 sampai dengan B15. Untuk detail balok baja terdapat 2 jenis yang digunakan sebagai ring balok, dan ini adalah detail pit lift dengan kebutuhan tulangan D13-150. Ini merupakan dana rangka atap di mana kalian menggunakan profil boarding JNP, profil rangka double L, ikatan angin 16 mm dan juga sektor 12 mm. Untuk potongan AA kami menggunakan portal truss, potongan BB, CC, potongan DD, potongan EE dan juga potongan FF. Ini merupakan detail sambungan atap di mana secara umum atap menggunakan baut M6 dengan mutu A307 dan juga A325. Untuk A307 digunakan pada rangka dan A325 digunakan pada kolom. Buset yang digunakan menggunakan tebal 6 mm, dan untuk buset yang pada kolom akan dilas sehingga membentuk impact. Untuk detail sambungan atap base plate yang akan menerus pada kolom bajanya dan juga akan diangkor pada kolom beton lantai 1. Kita menggunakan dana fondasi pada peron di mana hanya digunakan fondasi dan juga fondasi batu kali. Untuk dana struktur pada peron, untuk detail penulangan fondasi pada peron dan detail fondasi batu kali. Untuk tipikal kita menggunakan kolom portal arah X dan juga kolom portal arah Y. Untuk kolom portal arah X dan juga kolom portal arah Y. Untuk tipikal kita sambungkan baut dan kolom beton. Untuk baut dan kolom baja. Nah, ini detail penulangan plat slab on ground yang digunakan pada peron. Untuk detail penulangan kolom dan juga detail penulangan balok. Dan ini detail kolom baja dan juga balok baja. Ini ada dana rangka atap yang digunakan pada peron. Ini untuk potongan rangka atapnya karena tipikal, dan juga potongan rangka atap dan juga tipikal detail base plate yang digunakan. Berikut merupakan hasil dari WBS proyek stasiun Gang Sentiong. Berikut adalah level 2, level 1, level 2 dan juga level 3 dari WBS, di mana level 1 adalah proyek pembangunan stasiun Gang Sentiong, dan level 2 yang merupakan rumput pekerjaan dibagi menjadi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, dan pekerjaan struktur atas. Kemudian level 3 yang merupakan jenis pekerjaan dibagi menjadi seperti berikut. Kemudian untuk level 4 dan level 5, yang level 4 merupakan paket pekerjaan, dan level 5 merupakan aktivitas dari masing-masing level 3 yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Kemudian untuk level 6-nya yang merupakan alat, material, SDM, dan juga safety dari masing-masing level 5 atau aktivitas adalah sebagai berikut. Ini untuk level 4 dan juga level 5 dari pembuatan fasilitas sementara beserta dengan level 6-nya. Kemudian untuk pekerjaan struktur bawah, berikut level 4 dan level 5 dari struktur bawah bangunan dan level 6-nya. Ini adalah level 4 dan juga level 5 dari struktur bawah peron beserta juga dengan level 6-nya. Kemudian level 4 dan juga level 5 dari struktur atas peron beserta dengan level 6-nya. Dan paket pekerjaan, aktivitas dari struktur atas bangunan beserta dengan level 6-nya. Selanjutnya adalah metode konstruksi. Untuk metode konstruksi, yang pertama ada persiapan yang terbagi menjadi persiapan administratif dan juga pembersihan lahan. Kemudian untuk alat pekerjaan yang digunakan antara lain ada wheel loader dan juga ekskavator. Untuk efektivitas alat beratnya, untuk wheel loader produktivitasnya sebesar 158,1 meter kubik per jam. Kemudian untuk ekskavator, produktivitasnya sebesar 83,844. Berikut merupakan metode pekerjaan PAL dan ini adalah flowchart-nya. Kemudian untuk pengujian PAL Driving Analysis atau PDA. Berikut merupakan ilustrasi dari gambaran pekerjaannya untuk PAL. Dan untuk alat berat yang digunakan adalah diesel hammer. Untuk efektivitas alat beratnya sebesar 861,12 meter per hari. Berikut merupakan ilustrasi flowchart dari PALCAP. Berikut merupakan ilustrasinya. Untuk alat berat yang digunakan ada ekskavator dan juga dump truck. Untuk efektivitas alatnya sebagai berikut. Kemudian ini untuk dump truck. Selanjutnya ada truck mixer, concrete pump, dan juga concrete vibrator. Berikut merupakan efektivitas alat beratnya. Kemudian untuk
Selanjutnya, untuk metode pekerjaan dari flowchart git lift. Kemudian untuk kolom, ini untuk ilustrasi gambarannya. Kemudian untuk pekerjaan balok. Dan juga ini untuk ilustrasi dari balok dan plat. Next. Ini untuk yang plat. Kemudian untuk alat pekerjaan struktur atas yang digunakan antara lain ada mobile crane dan trailer truck. Berikut merupakan efektivitas alat beratnya. Kemudian ada truck mixer, concrete pump, dan concrete vibrator. Selanjutnya untuk AHSP dan juga RAB dari proyek ini, di mana perhitungan biaya itu menggunakan metode analisis harga satuan atau AHSP, di mana selanjutnya harga satuan pekerjaan itu yang sudah didapatkan kemudian dikalikan dengan volume dari masing-masing pekerjaan. Kemudian besar komponen untuk overhead dan juga keuntungan adalah sebesar 15% dari biaya satuan. Kemudian dari total biaya yang sudah didapatkan akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai proyek secara keseluruhan. Berikut merupakan contoh perhitungan AHSP untuk pekerjaan persiapan, yaitu pemasangan 1 meter pagar proyek. Kemudian contoh untuk pekerjaan struktur bawah, yaitu penulangan 1 kg pile cap. Dan contoh perhitungan pekerjaan struktur atas, yaitu pengecoran 1 meter kubik kolom. Untuk contoh perhitungan biaya didapatkan seperti berikut, di mana untuk mencari harga dari bedeng pekerja, di mana luasnya 27 meter persegi, harga satuannya adalah sekitar 1 juta, sehingga total harga yang didapatkan itu mengkalikan luasnya dengan harga satuan, sehingga didapatkan 28.569.834. Kemudian berikut adalah bill of quantity dari seluruh pekerjaan persiapan. Untuk contoh perhitungan biaya dari pekerjaan struktur bawah, untuk pengecoran pile cap didapatkan volume dari satu jenis pile cap yaitu 2,205 meter kubik, jumlah total pile cap ada 24, sehingga total volume dari jenis pile cap PC2 yaitu 52,92 meter kubik. Total dari volume seluruh jenis pile cap adalah sebagai berikut, dan harga pengecoran adalah sebagai berikut, sehingga total harga pengecoran seluruh pile cap dikalikan yaitu total volume dengan harga pengecoran per meter kubik, sehingga didapatkan sebagai berikut. Berikut adalah bill of quantity dari seluruh pekerjaan struktur bawah. Selanjutnya untuk contoh perhitungan biaya pekerjaan struktur atas, pengecoran kolom, sama seperti sebelumnya, mencari volume kolom dari satu jenis, dikalikan total jumlahnya, kemudian dicari seluruh total volume dari seluruh jenis kolom, dan dikalikan dengan harganya. Berikut adalah bill of quantity dari pekerjaan struktur atas. Kemudian untuk rekapitulasi RAB adalah sebagai berikut, menggunakan PPN sebesar 12% dari subtotal, sehingga total biaya akhir yang harus dibayarkan adalah Rp24.152.896.529. Selanjutnya adalah durasi. Berikut merupakan durasi, salah satunya yaitu pekerjaan persiapan. Kemudian untuk durasi total dari setiap pekerjaan hingga pekerjaan struktur atas adalah 362 hari. Kemudian berikut merupakan jadwal. Untuk tanggal mulai kerja yaitu 1 Januari 2025, jenis hari yaitu hari kerja, tanggal selesainya 5 September 2025, total hari yaitu 213, dengan asumsi durasi kerja yaitu 8 jam kerja, dengan hari kerja yaitu 6 hari kerja per minggu. Kemudian ini untuk penjadwalan dengan menggunakan Gantt chart. Kemudian untuk penjadwalan dengan menggunakan network diagram. Selanjutnya adalah kurva S. Berikut merupakan hasil dari gambar kurva S dari setiap pekerjaan. Untuk kesimpulannya, berikut merupakan desain yang dipilih untuk stasiun Gang Sentiong. Berikut merupakan denah arsitektur dari lantai 1. Selanjutnya denah arsitektur dari lantai 2. Dan kemudian untuk kesimpulannya adalah durasi kerja dari pekerjaan ini adalah selama sekitar 9 bulan. Jumlah lantainya adalah 2 lantai dengan pekerjaan terbagi menjadi struktur peron dan juga struktur bangunan. Luas area dari stasiun ini adalah sebesar 12.323 meter persegi. Pemasangan pile menggunakan driven pile dengan diesel hammer. Kemudian total RAB adalah sebesar Rp24.152.896.529.
asumsi durasi kerjanya itu adalah 213 hari dengan hari kerja per minggu adalah 6 hari kerja per minggu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.